Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau baca tentang hal yang dia ingin katakan ke aku sebenarnya apa. Hal yang dia ingin katakan ke aku sebenarnya apa. Insya Allah ini bisa resonate 90%. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deck 1. Kita pakai deck 2 ya. Hal yang dia ingin katakan ke aku sebenarnya apa? Ya, kalian bisa pilih deck 1 dan deck 2, dibayangi orangnya. Oke, aku bakal gaharu. Deck 1, deck 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Aku pilih deck 1. Kita lihat dengan situasinya dia. Orang yang kamu dealkan deck 1. Eight of Wands, the King of Pentacles, Six of Swords, Four of Cups. Oke, ada the Hangman. Oke. Situasinya kalau aku rasakan energinya, awalnya sih baik-baik aja ya. Dia merasa udah bisa move on dari kamu, sudah bisa sukses tanpa kamu gitu ya. Salah satunya yang long distance. Jadi merasa dia tuh sudah memiliki kestabilan hidup, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, ya. Merasa sudah mapan tadinya situasinya. Tapi ternyata sejalannya waktu, dia merasakan suatu penyesalan ya tentang kehidupan, penyesalan tentang pilihan, penyesalan tentang perasaan. Ada rasa bosan dengan pilihan-pilihannya dia. Dia memikirkan kamu tapi dia tidak bisa menggapai kamu. Dia tidak bisa memiliki kamu kembali. Kenapa? Karena selama ini kamu digantung. Ya. Selama ini kamu digantung dan terlalu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupannya kamu, terutama tentang pernikahan, agama. Ya, ini banyak sekali kekecewaan dan banyak sekali yang harus diperbaiki ya, terutama kamu. Kamu selalu memperbaiki suatu komitmen. Jadi kayak you more worth gitu ya dibandingkan dia. Kamu lebih bekerja keras dalam mempertahankan sebuah komitmen dibandingkan dia. Ditambah lagi kamu sudah memaafkan juga walaupun hubungan kamu sama dia sempat terjadi hubungan yang toksik ya. Karena lagi bahagianya, lagi suksesnya keluarga kehidupan kamu dan dia, hadirlah godaan, ujian. Dan di sini kamu coba untuk
melawannya dengan kebaikan, ya, dengan spiritual. Kamu terus lakukan awakening spiritual walaupun ini terasa berat di dalam pernikahan kamu ataupun di dalam sebuah hubungan sama kamu gitu ya. Kamu yang bekerja keras, ya. So you caring yourself gitu ya. You caring yourself about this relationship. Jadi memang dia kecewa, nyesel, ternyata kamulah yang selama ini bekerja di belakang kesuksesannya dia. Terperangkap dalam kekecewaan, ya, terperangkap dalam kesuksesan di masa lalu, karena selama ini ternyata kamulah yang bekerja di belakang layar, ya. Kita lihat lagi tentang hal yang dia ingin katakan ke aku. Kamu bayangkan diri kamu ya, apa sih yang dia ingin katakan ke aku sebenarnya? The King of Swords, the Queen, guys, the King and the Queen of Pentacles. Kamu bisa aja berdealing dengan sunrise yang moonnya Capricorn or Taurus or Virgo ya. The Judgment. Ada the Death. Yang ingin dia katakan ke kamu ya, dia sebenarnya masih merhatiin kamu loh. Dan dia udah gak bisa controlling kamu lagi, terutama kamu yang sudah bisa bangkit dalam spiritualnya kamu sendiri, ya. Dan dia melihat perubahan kamu ya. Kamu udah gak ngejar dia, kamu udah gak yang begging dia, ya. Justru dia menjadi seseorang yang memantau kehidupan kamu sekarang, ya, karena di sini kamu sudah merasa ending dengan dia gitu ya. Ditambah lagi dia kecewa banget dengan keputusannya dia ninggalin kamu. Dia kecewa karena sudah menjadikan kamu pilihan, tapi kamunya di sini sudah move on ya. Hal yang dia ingin katakan adalah ya, dia ingin endingkan cara move on kamu. Karena dia nggak mau kamu sukses sendiri. Makanya dia stalking kamu ini. Ya, gimana caranya bisa sukses lagi, dan dia coba untuk mematikan rezeki kamu ini. Kayaknya nggak suka kamu sukses, nggak suka kamu setara dengan dia. Malah dia yang mendapati kekecewaan ya pada akhirnya. Diberikan penyesalan. Kita lihat Eight of Wands-nya. Dia stalking kamu ya guys. Six of Pentacles, the King of Cups. Tuh, Six of Cups. Tuh, dia masih stalking kamu. Dia masih ngerasain energi spiritualnya kamu. So, ya, dia masih mencari informasi ya, dan dia coba untuk pelajari juga tentang koneksi Twin Flames. Situasinya dia banyak kekecewaan ya. Perjalanan hidupnya dia tuh penuh dengan kekecewaan, penyesalan. Ya, karena dia ngejar hawa nafsu.
Dia ngejar hawa nafsu, dia menutup mata tentang kebenaran, dan dia mengejar tentang duniawi. Kita lihat the King of Swords-nya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, double ya, ini orangnya arogan banget. Jadi dia tuh orangnya gini loh, kalau maunya dia ya maunya dia. Dia katanya itu ya itu. Dia nggak suka dibantah gitu ya. Pada ujungnya dia menyesal sendiri, kecewa sendiri, karena kamunya bangkit. Dan kamu coba bener-bener ending untuk komunikasi dari dia. Kamu fokus processing perubahan, walaupun harus merasa hampa ya kehidupan kamu, karena ada kebangkitan spiritual. Hal yang ingin dia katakan ke kamu adalah dia melihat kesabaran dan komitmennya kamu dalam menjalani karma ya, tentang kebangkitan spiritual. Kamu komitmen dan sangat bertarung ya, terutama dia menyukai dengan cara kamu memberikan dukungan, support kepada pasangan. Ini yang dia lihat ya, makanya dia pengen matiin perjalanan healing kamu atau ending kan, salah satunya tentang rezeki kamu, biar kamu begging dia tuh ya. Dia tuh nggak sabaran dengan proses belajar intuisinya. Dia nggak sabar dan dia selalu mencari jalan pintas. Kamu juga udah memutuskan ke dia kalau kamu ingin fokus pada keluarga, pada kehidupanmu, dan kamu juga jujurkan ya, ada seseorang yang datang ke kamu ya, energik segala macam, dan ini membuat dia marah, cemburu ya, kesel, dia nggak suka, dia nggak happy, terlalu egois ya kalau aku bilang. Jadi hal yang dia ingin katakan ke kamu adalah ya, dia ingin controlling tentang hasil dari awakening spiritualnya kamu, energi spiritual ya yang dia inginkan. Karena setelah pisah dari kamu, dia mengenang kamu dan dia stalking kamu. Kamu banyak berubah, kamu memang komitmen, konsisten juga ya, bukan hanya sebagai pasangan tapi sebagai teman kerja gitu ya. Dan kamu sangat memberikan supporting yang positif kepada orang-orang sekitar kamu. Ini yang membuat kamu ya disenangi orang, disegani orang gitu ya. Kita lihat dengan oracle-nya ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Hal yang dia ingin katakan ke kamu. Cleansing waters, purification, activate vibrant life force. In the flow, everything is smooth sailing. And the faraway place, get ready for new horizon. Dia sebenarnya ingin membersihkan aktivitas yang selama ini membuat kehidupan dia merasa tertekan. Dia tahu semuanya harus sesuai dengan ya aturan Tuhan. Ya maksudnya nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Dan dia tahu ya untuk mencapai itu
bukan waktu yang ataupun jarak yang dekat, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan dari adanya kesalahan dia, dosa-dosa dia gitu ya. Dan dia harus bisa bertahan ataupun kuat gitu ya dalam menjalani pembayaran karma. Transformation, answering the call is karma. The time is now, and patience and pleasure. Jadi harus menerima dengan senang hati dalam pembayaran karmanya itu. Makanya dia ingin banget membersihkan. Sekarang tuh ingin ya sejalannya waktu aja. Ya dulu waktu kamu ngebantu dia merasa enggak lah, nggak perlu gitu-gitu gitu. Tapi ternyata sekarang dia jalani pelan-pelan ya. Dia coba untuk belajar. Tapi memang belum bisa melepaskan atau merubah secara total kearoganannya, kesombongannya, keangkuhannya ya. Change tuh. Ya, semuanya harus dirubah. Tapi memang tidak bisa seinstan ya, nggak bisa cepat. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Humor. I choose to focus on the lighter side of life. And loneliness. Ya, dia harus bisa belajar menjalani perubahan hidup. Salah satunya awakening spiritual dengan secara santai, yaitu dengan caranya dia harus sendiri dulu, jangan ada pasangan gitu loh. Dan dia harus bisa mencari jati dirinya, keluar dari zona aman. Ya, denial tuh. Dia selalu menolak ataupun menghalangi tentang keberaniannya untuk komitmen yang lebih baik, terutama masalah kejujuran ya. Dia selalu menolaknya atau menghalangi. Ya, sehingga apa yang dia dapati sekarang ya selalu mengalami kegagalan karena dia menghalangi tentang kejujuran dan kebenaran. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lihat situasinya dia. Anakku lagi makan Indomie, hujan-hujan. Telurnya berapa, Dek? 2. Oke? Masya Allah. Ke nasi. Situasinya dia. The Queen of Wands. The Hangman. The Knight of Cups. Situasinya dia sulit untuk berkata jujur ke kamu saat ini. Karena ya salah satunya dia masih stuck dalam hubungan toksik. Ya, kebahagiaannya hanya kebohongan semata. Ya, halusinasi. Dan aku ngelihatnya memang dia masih tergoda dengan hal-hal negatif. Ya, jadi situasinya dia sebenarnya sulit untuk melepaskan kamu, tapi juga sulit untuk mendatangi kamu. Salah satunya untuk berkata jujur. Karena dia lagi mentingin dirinya dia sendiri. Ya. Kebebasan yang sesaat, yang sebenarnya ini tidak untuk selamanya. Hanya di duniawi saja, dan ini ya sesaat, bisa sampai 4 tahun, 7 tahun ini akan berakhir dan kalian akan ketemu kembali. Tapi saat ini memang dia belum bisa diizinkan. Ten of Wands, the Queen of Wands, the Hangman, and the Knight of Cups. Jadi memang dia masih sulit melepaskan kamu, tapi dia juga sulit untuk bisa menghampiri kamu. Hal yang ingin dia katakan, jadi situasinya dia ini lagi banyak bebannya. Hal yang dia ingin katakan ke kamu, Eight of Cups, ya kan, sulit melepaskan masa lalu juga. Dia masih ingat kamu. Tuh.
Ya, hal yang ingin dia katakan ke kamu, dia mau memperbaiki masa lalunya sama kamu, karena dia pelajari gimana caranya bisa bahagia untuk dirinya dia sendiri. Ya, karena dia banyak kecewa dengan pilihan yang dia dapati, ternyata tidak membuat dia bahagia. Bahkan walaupun mereka lagi bersama gitu ya, bersenang-senang, tapi perasaannya dia tuh kok kayaknya masih kayak sendirian, tidak ada teman gitu ya. Karena efek dari ilmu hitam juga ya, ada the devil, Eight of Cups, the King of Pentacles, the Eight of Pentacles, and the Emperor. Dia ingin memperbaiki komitmen lagi dengan kamu di masa lalu. Dia ingin stabilkan lagi, tapi ini butuh waktu ya. Angka 88 ya, angka karma. 78 itu angka karma ya bagi aku. 88, jadi memang dia harus perbaiki dulu nih masa lalunya dia, terutama ya tentang keras kepalanya dia. Dan dia harus menstabilkan dulu karirnya dia. Jadi dia mau bilang ke kamu tuh, hal yang ingin dia katakan, dia sebenarnya menyibukkan diri sih dalam pekerjaan. Walaupun dia sama orang lain, tapi dia tidak merasakan bahagia ya. Dan dia merasakan kok kayaknya sulit banget ngelupain kamu juga gitu. Kita lihat the 10 of Wands-nya. The Shadow ya, ini masih sulit dilepaskan, masih berat banget karena masih terpengaruh dalam hasutan temen ya, dan juga tentang black magic ya, masih ada. Ini maaf ya, karena dia terbunuh dengan perbuatannya dia nih ya, dengan orang barunya juga tidak bahagia. Pegang gelasnya. Ya, dia masih terperangkap, masih terpengaruh dari keluarganya juga. Ya, masih terpengaruh. Tuh. Dia masih ingat kamu, situasinya dia tuh nggak bisa ngelepasin kamu, tapi juga nggak bisa balik dulu sama kamu, karena salah satunya dia memang lagi fokus ya berkelana sana sini demi untuk kestabilan hidupnya, tapi caranya kan salah ya, karena dia bisa jadi menjadi ya pelakor atau pembinor gitu ya, gigolo, atau jadi ya cewek simpenan gitu ya, nggak kaya lah, walaupun kaya juga tapi nggak nikmat, walaupun banyak kekayaannya tapi nggak nikmat, dihantui rasa bersalah terus menerus. Tuh, kalian long distance juga salah satunya. Tuh ya, long distance terus ini, dan dia merasa ya banyak hal yang harus dia perbaiki, tapi dia masih bersenang-senang ya dengan dunianya dia tuh. Padahal ini harusnya di sini ya, tapi memang jalannya dia terperangkap antara kamu atau orang ketiga. Sebenarnya dia kecewa sih dengan situasi yang dia jalani sekarang, dan dia melihat kamu tuh sudah coba untuk move on ya, dan memperbaiki diri kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih spiritual. Ini butuh waktu lama, 8 bulan, 8 tahun. Ini akan ada seseorang baru datang dalam kehidupan kamu, atau dia datang ke kamu lagi ya, di angka 8. Dia tahu kamu kecewa, makanya dia sulit banget ya untuk mencapai kesuksesannya lagi, itu sulit.
karena dia harus banyak belajar perbaiki dirinya, perbaiki emosinya, perbaiki tanggung jawabnya. Kita lihat the Eight of Cups. Ya, dia ingat kamu. Dia coba untuk bisa menjauhkan kenangan kalian, tapi malah makin mendekat, malah makin dia genggam. Ya, makanya dia coba untuk fokus kerja, ya. Tapi nggak ngerasain bahagia dengan hasilnya. Karena dia berbagi-bagi, hasilnya itu dibagi-bagi ya dengan orang ketiganya. Jadi apapun yang dia fokuskan, ini membuat dia stres. Dan dia teringat dengan kesabaran kamu, teringat dengan ketekunannya kamu, penantiannya kamu tentang dia, dan juga tentang pembelajaran diri kamu, ya, untuk perbaiki diri juga. Selalu memberikan support dan menjelaskan tentang kesalahan dia dengan cara yang dewasa. Dia tuh kangen, stres, mikirin kebaikannya kamu. Yang kamu tanam tuh selalu membuahkan hal-hal positif, tapi dianya nggak bisa controlling, ya. Dan dia selalu berbagi kestabilan hidup dengan orang lain. Kenapa? Agar terlihat wow gitu ya, hebat gitu. Padahal mah rapuh gitu. Dan dia belum bisa memilih, masih menggantung perasaannya antara kamu atau orang lain yang dia jalani sekarang. Dan ini memang dia masih terperangkap dalam ya lingkaran setan ya, perselingkuhan. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Transformation, a fresh and new way of living emerges, cleaning water, purification activities juga sama ya. Wise leader, you are beacon for other. Okay. Ya, kamu harus menerima tentang perubahan ya. Untuk yang nomor 2 juga. Dan kamu harus membersihkan ya kehidupan kamu sendiri, aktivitas yang negatif dibersihkan. Sebenarnya kamu itu seseorang yang bijaksana loh, bisa menjadi motivator. Ya, discovering the truth, you stand in the light of truth. Ya, kamu harusnya bisa menutupi kesalahan kamu dengan cara yang berkata jujur sih. Ini aku lihat kamu masih berbohong, discovering. Ya. Change lagi, wow, transformation, change, tadi juga change. Wih, banyak yang awakening spiritual ya 2024 ini. Fair, ketakutan kamu adalah pembersihan ya, pembersihan karma, yaitu dengan diberikannya banyak ujian. Guilty, ya, merasa bersalah. Kamu harus rubah ketakutan kamu itu ya dengan cara kamu harus menghadapi dengan bijak ketika kamu disalahkan. Change, I understand that nothing can grow or evolve without a movement. Fear, I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love and guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul growth. Cari jalan baru ya, kalau memang itu bisa membuat kamu lebih bijaksana ke depannya. Dan kamu harus merubah mindsetnya kamu, kegiatannya kamu, terutama yang mengarah kamu ke arah yang bersalah ataupun melakukan kesalahan lagi ya. Dan juga ke arah yang membuat kamu takut untuk menerima perubahan ya. Jadi belajar menerima perubahan, cari suasana baru, tempat baru ya, tapi kamu harus bisa menerima efek dari perubahan. Awakening spiritualnya adalah diberinya ujian, diberinya banyak masalah ya. Itu terkadang membuat kita takut
dan mundur untuk perubahan, ya, karena nggak kuat dengan processingnya. Jadi ya harus benar-benar rubah mindsetnya, dan juga kamu harus mengatakan dengan jujur, ya, kalau mau sukses, ya kamu harus bisa self esteem. Jadi kayak ya kamu gunakan seseorang sesuai dengan kamu bisa dimanfaatkan seseorang juga. Jadi sama-sama memberikan benefit, bukan hanya kamu manfaatin dia tapi kamu nggak memberikan benefit buat dia. Jangan. Jadi harus sama-sama, ya. Kalau mau sukses ya ayo bareng-bareng. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku. Like kita rata mesen. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.